Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Pada sesi kali ini kita akan belajar bab baru, yakni bab 9 tentang deret tak terhingga. Nanti di bab 9 ini ada 9 subbab ya, yang akan kita pelajari di selama 3,5 minggu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu di subbab 9.1 mengenai barisan tak terhingga. Di barisan tak terhingga ini diharapkan kita bisa ya memeriksa suatu barisan itu apakah konvergen atau tidak, dan jika memang dia konvergen kita juga bisa diharapkan menghitung nilai atau bilangan dari konvergensinya itu kemana, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas dulu apa itu barisan tak terhingga. Nah, barisan tak terhingga ini nanti untuk selanjutnya akan kita sebut barisan saja. Ya, dia merupakan barisan dari bilangan real. Nah, barisan dari bilangan real ini adalah suatu fungsi yang daerah asalnya n dan daerah hasilnya r. Nah, fungsi ini disajikan ke dalam bentuk seperti ini, kurung kurawal, dan di dalamnya ada AN. Nah, AN di sini itu merupakan pola dari barisan tersebut. Ya, oke. Atau bisa juga kita tuliskan ya, dia berupa benar-benar barisan bilangan ya. Nah, sebagaimana yang pernah kita temui dulu ya, kalian pasti sudah belajar ya tentang barisan aritmatika, geometri. Nah, itu dinyatakan sebagai suatu barisan bilangan ya, ada A1, A2, artinya di sini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 gitu ya. Nah, barisan bilangan ini dia tidak sekadar barisan begitu aja, tapi suatu kumpulan bilangan dikatakan barisan apabila dia memiliki pola tertentu. Nah, polanya itulah yang kita bisa tuliskan ke dalam bentuk rumus AN. Nah, di mana AN-nya ini di sini adalah anggota bilangan real ya. AN ini maksudnya A1-nya, A2-nya gitu ya. Untuk seluruh N-nya adalah bilangan asli. Nah, jadi kalau bisa dituliskan, nah, oke, dia merupakan fungsi dari bilangan asli ke bilangan real. Nah, bilangan aslinya itu menunjukkan suku ke gitu ya. Suku ke-1 gitu. Suku kedua, suku ketiga, seperti itu ya. Nah, suku ke-1 itu nilai bilangannya berapa? Ya, boleh semua bilangan di bilangan real. Nah, kita simbolkan dengan A1, A2, A3, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kumpulan dari bilangan yang kita tulis berbaris seperti ini ya. Nah, ini biasanya memiliki pola. Nah, pola atau rumus. Nah, pola atau rumusnya inilah yang nanti kita bisa tuliskan ke dalam bentuk rumus AN. Nah, jadi AN di sini itu sudah nanti sudah berbentuk rumus. Nah, rumusnya ini bisa dalam rumus eksplisit ya, eksplisit, bisa juga dalam bentuk rumus rekursif. Nah, apa perbedaannya ya? Nah, coba ya kita lihat contoh. Nah, ini adalah ini adalah rumus untuk barisan berupa rumus eksplisit. Nah, kenapa? Karena di sini kita untuk mendapatkan bilangan ini, barisan bilangan ini, kita cukup mengganti n-nya ini dengan bilangan asli gitu. Ingat ya, n-nya tadi adalah bilangan asli ya. Nah, makanya di sini barisan ini kita perlu tahu ya bahwa barisan itu adalah fungsi ya, barisan itu adalah fungsi dari bilangan asli ya. Barisan itu adalah fungsi dari n gitu ya ke r. Jadi untuk setiap n-nya ini nanti nggak boleh pakai negatif kita substitusinya. Ya, dia harus mulai dari bilangan asli itu mulai dari 1 gitu. Nah, tapi nggak melulu harus dari 1 gitu. Boleh dari 4, boleh dari 5, asalkan dia merupakan bilangan asli. Oke. Nah, di sini untuk rumus barisan ini kita bisa mendapatkan barisan berupa ini. Nah, bagaimana caranya? Oke. Kita tinggal substitusi ya, atau ganti di sini untuk n-nya ya, nilai n-nya di sini 1 gitu. Kita bisa dapatkan rumus fungsinya gitu ya, rumus apa ya, kalau kita mau tulis r di sini juga boleh, di mana r-nya ini ini kan fungsi ya.
di mana fungsinya itu adalah 2n dikurang 1 gitu. Nah, di sini kita bisa tuliskan hasil fungsinya jadinya 1 gitu. Kalau n-nya 2, ya ini n di sini itu adalah, ya bisa ya, adalah n gitu. Nah, kalau R di sini itulah 2n kurang 1. Nah, kalau 2 berapa? Nah, 2 dikali 2 dikurang 1. Nah, kalau tadi ini 2 dikali 1 dikurang 1, 1. Kalau ini 3. Kalau N-nya 3, ya berarti di sini 2 dikali 3 dikurang 1. Jadinya 5. Dan seterusnya. Nah, yang kita tuliskan sebagai barisan ya si hasilnya ini aja. Nah, makanya ini ditulis barisan 2n kurang 1 itu adalah barisan bilangan ganjil, yakni 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, dia merupakan barisan tak terhingga karena ada titik 3. Ini menyatakan adalah barisan tak terhingga karena di sini n-nya juga nggak ada batas ya. Nah, oke. Sekarang untuk contoh kedua. Nah, ini masih berupa rumus ya. Ini rumusnya tadi rumus eksplisit ya, rumus atau polanya ditulis sebagai rumus eksplisit. Nah, begitu juga dengan nomor contoh nomor 2 ini contoh nomor 1, ini contoh nomor 2, ini contoh nomor 3. Nah, di sini kita cara menemukan ini juga sama ya. Kita substitusi atau kita ganti n-nya 1, ya kalau kita mulai dari 1 ya. Ini berarti min 1 di pangkat 1, min 1. Kita substitusi 2, ya ini min 1 pangkat 1, ini min 1 pangkat 2, ya. Jadi 1, min 1 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada catatan nih. Bedakan antara barisan min 1 pangkat n dan himpunan min 1 pangkat n. Ya. Nah, jadi beda. Barisan dengan himpunan itu beda. Kalau barisan, pasti nanti hasilnya itu atau berupa barisan bilangan. Mau itu bilangannya sama, ya dia tetap dituliskan 2, 2, 2, 2 gitu. Ya berarti ini barisan 2 gitu. Nah, tapi kalau di sini kalau untuk himpunan, ya misalnya himpunan dari min 1 di pangkat n, di mana n-nya itu anggota bilangan asli. Nah, ini kan sebenarnya ketika kita ganti n-nya itu bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, nanti kan hasilnya min 1 sama 1 aja ya. Nah, pada himpunan itu ditulis hanya sekali aja. Jadi walaupun dia berulang kali gitu ya, min 1-nya ada 10, tapi tetap ditulis 1 gitu. Nah, makanya itu perbedaan himpunan dengan barisan gitu ya. Jadi kalau barisan diperhitungkan, letak diperhitungkan, dan ada berapa banyaknya juga diperhitungkan. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan ke barisan. Nah, ini harusnya AN ya. N-nya itu indeks yang didefinisikan sebagai rumus rekursif. Nah, bagaimana kalau rumus rekursif? Nah, untuk rumus rekursif, nah di sini rumus barisannya itu dinyatakan dari gitu suku yang lainnya. Jadi suku suatu barisan itu dinyatakan dari suku barisan yang lain. Nah, jadi di sini harus ada ya suku yang diketahui salah satunya. Nah, contohnya di sini A1-nya itu adalah 1. Jadi suku pertamanya 1. Nah, kita bisa cari suku yang lainnya menggunakan rumus ini. Nah, AN plus 1 itu adalah 0,5 dikali AN plus 2. Nah, jadi kalau misalnya kita punya ya suku satunya 1. Nah, ini berarti kita bisa di sini A1-nya itu ketika 0 ya n-nya, ketika n-nya sama dengan 0, maka di sini kita memperoleh A1. Nah, A1 itu sama dengan 0,5 dari A. Nah, n-nya kan 0 nih, jadi ini A2. Nah, A1-nya tadi 1. Nah, ini 0,2 setengah ya dari A2. Maka kita bisa cari dari sini, kita bisa temukan A2-nya adalah 2. Begitu. Nah, nanti untuk mencari A3, kita ganti lagi N-nya sama dengan 1. Nah, nanti kalau N-nya sama dengan 1, maka A2-nya sama dengan setengah A3. Nah, dari sini A2 kan tadi udah didapatkan 2. Nah, ini setengah A3-nya yang mau dicari, ya A3-nya dari sini adalah 4. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini ada latihan. Kebetulan latihannya adalah ini ya, rumusnya berupa rumus eksplisit. Jadi, silakan tentukan barisan yang dibentuk oleh
rumus barisan AN sama dengan 1 dikurang 1 per N. Jadi kalian mencari nanti ini berapa-berapa aja, koma, koma, sampai hingga. Jadi berapa-berapa nih angka-angkanya, bilangan-bilangannya. Nah, karena di sini tidak ada ketentuan ya, N-nya mulai dari berapa, ya ambil aja N-nya mulai dari 1. Sekarang kita masuk ke konvergenan suatu barisan. Diberikan suatu barisan AN, apa yang terjadi bila N-nya menuju tak hingga? Yang akan terjadi ada dua hal ya yang akan terjadi. Bisa barisannya itu menuju suatu nilai. Nah, ini disebut juga dengan konvergen. Nah, atau bisa juga dia tidak menuju suatu nilai. Atau ini disebut dengan divergen atau menyebar dia. Ini, ilustrasi yang pertama ini, kita bisa lihat A1, ini A2, ini A3, dan seterusnya. Ini suku-sukunya sampai tak hingganya itu menuju ke 1. Nah, di sini menuju ke bilangan 1. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, ini yang kedua, ini si barisannya ini barisan B ya, B1 ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Nah, mungkin nanti dia kan berpola ya, bisa jadi nanti ini akan terus-terus mendekati 1 gitu. Jadi ini juga konvergen ke 1. Ketiga, nah ini bisa dilihat satunya di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 semakin jauh ya, 6 makin dekat gitu ke 1. Terus 7-nya pasti makin jauh lagi ya. Terus yang si 8 dekat lagi ke sini. Jadi antara kanan dengan kiri itu jadi yang si sebelah kanan ini semakin ke sini, yang sebelah kiri ini makin ke sini gitu. Jadi dia sama sekali kalau di sini kita anggap ya, apakah dia konvergen ke 1 gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini iya, dia konvergen ke 1. Yang kedua ini juga konvergen ke 1. Yang ketiga ini sepertinya tidak, memang tidak ya, karena dari lihat polanya aja ini udah menjauhi gitu. Nah, untuk yang keempat gimana? Nah, untuk yang keempat kita bisa lihat D1-nya di sini, kemudian D2-nya di sini juga, D3-nya di sini juga gitu. Dia nggak mendekati 1 sama sekali, dia malahan stuck di suatu nilai yang bukan 1. Nah, ini juga bukan termasuk konvergen, tapi dia konvergennya ya ke nilai itu, ke nilai yang dia stuck itu. Misalnya ini 0,999. Nah, dia konvergennya ke sini, bukan ke 1. Nah, ini sebenarnya bisa kalian lihat ya, rumus barisannya di buku. Ada di buku. Nah, saya cuma ngambil potongan ilustrasi sukunya di garis bilangan saja. Dengan definisi secara umum atau secara formal, kita bisa katakan ya bahwa barisan AN itu dikatakan konvergen ke suatu L, suatu bilangan L, ketika limit saat N-nya menuju tak hingga, ya sukunya menuju tak hingga, sukunya menuju semakin banyak gitu ya, maka si barisan tersebut, nah ini kan si barisan tersebut akan menuju ke suatu bilangan yang disebut L. Pembahasan kita kali ini kita tidak akan mengecek pakai definisi formal ini. Kita hanya akan menggunakan limit di sini. Nah, cara menggunakan limitnya bagaimana? Oke, jadi limit di tak hingga dan barisan di tak hingga itu dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Nah, kita tahu sebelumnya kita sudah belajar ya limit di tak hingga itu pada suatu fungsi. Nah, AX gitu ya, misalnya ada fungsi AX, di mana fungsi AX itu adalah 1 per X. Nah, kita juga bisa bangun sebuah barisan di mana rumusnya adalah 1 per 1 per N. Nah, jadi ini suatu fungsi, ya ini fungsi, ini barisan. Nah, sebelumnya kan barisan itu fungsi juga, tapi bisa dilihat di sini si barisan ini adalah bagian dari fungsi gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk yang ini, yang gambar 1, ini adalah barisan. Nah, untuk gambar 2, ini adalah fungsi. Nah, bisa terlihat ya, fungsi ini mulus nih, continue. Jadi, untuk seluruh nilai X-nya itu, seluruh bilangan real dari 0 sampai nanti tak hingga ya. Sampai tak hingga di sini. Nah, tapi kalau untuk barisan,
nilai x-nya itu atau di koordinatnya itu nilai x yang terpakai itu hanya bilangan asli aja, 1, terus 2, terus 3 gitu dan seterusnya. Apabila suatu fungsi itu konvergen ke suatu nilai, ya di sini bisa terlihat bahwa dia konvergen ke suatu nilai yakni 1, maka si barisannya juga pasti konvergen karena si barisan ini kan tadi ini nih subbagian ya, subbarisan dari si fungsi gitu. Nah, bisa dilihat nih kalau semua yang ada titik-titik yang ada di fungsi ini gitu ya ternyata menuju ke 1 gitu. Nah, pasti si barisan yang titik-titiknya adalah bagian dari fungsi ini ya pasti dia juga ada di sini ya. Ada di sini, di sini, di sini kan bagian tuh dari si fungsi. Nah, dia juga pasti konvergen ke 1 gitu. Nah, makanya di sini kita bisa katakan jika gitu ya. Nah, jika fungsinya konvergen ke L, maka si barisannya juga pasti konvergen ke L. Nah, karena kita tadi udah lihat ya bahwa ini si fungsi ya yang kontinu ini, yang mulus ini adalah fungsi. Nah, sedangkan yang bulat-bulat ini itu adalah barisan. Sekarang coba ya, di sini ada contoh. Ada sebuah contoh barisan ya, barisan ln n per e pangkat n gitu. Nah, dia bertanya apakah barisan ini konvergen. Nah, jika iya ke bilangan apa dia konvergen. Nah, ke bilangan apa atau ke bilangan berapa gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menuliskan kebilangan bentuk limit ya kita bisa ya tuliskan untuk mencari konvergennya itu ya kita harus cari limit untuk saat n-nya menuju tak hingga dari rumus barisannya per e pangkat n. Nah, ini berapa? Kan gitu ya sebenarnya yang mau kita cari. Nah, oke, kalau kita cek ini merupakan limit tak hingga per tak hingga, maka kita sebenarnya butuh aturan L'Hopital ya untuk menyelesaikan ini. Namun balik lagi, ini adalah barisan ya, barisannya itu tadi di grafik dia bolong-bolong gitu ya, dan bukan fungsi kontinu gitu. Nah, makanya kita nggak bisa melhopitalkan ini karena si aturan L'Hopital sendiri itu harus digunakan pada fungsi yang kontinu. Makanya kita butuh menggunakan limit fungsi yang kontinu. Ya, fungsi apa? Ya, fungsi saya tulis langsung aja ya, saat x menuju tak hingga dari fungsinya apa? Ln x per e pangkat x. Ya, jadi tinggal diganti n sama x-nya aja gitu. Ya, bisa dilihat ya, di sini itu fungsinya tadi apa? Barisannya 1 per 1 per n. Nah, kita bisa temukan atau si barisan ini adalah bagian dari fungsi 1 ditambah 1 per x gitu. Nah, jadi ini bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga ya. Nah, jadi oke, harusnya saya nulisnya yang rapi ya. Oke, saya tulis. Nah, di sini perhatikan gitu ya. Nah, oke. Nah, bentuk tak tentu. Makanya di sini kita boleh melhopitalkan. Nah, jangan lupa kita l'hopitalkan. X menuju tak hingga turunan dari ln x per x e pangkat x. Nah, baru kita limitkan. Nah, limit yang di atas ini adalah 0 ya. Limit yang di bawah itu adalah tak hingga ya. Ini nggak usah ditulis tak hingganya, langsung aja kita tulis 0. Nah, ternyata limit fungsinya menuju 0 gitu. Nah, berdasarkan ya, tadi kita udah belajar, jika limit fungsinya menuju L, maka limit barisannya juga menuju L ya. Nah, maka di sini berdasarkan ini karena gitu ya. Karena limit ln x per e pangkat x menuju ke 0, maka limit saat n menuju tak hingga dari ln n per e pangkat n juga menuju, oke jangan menuju lagi ya, karena ini kan limit sama dengan 0, maka ini juga sama dengan 0. Seperti itu cara menjawabnya ya. Jadi di sini kenapa sih harus dipindahkan ke limit ke fungsi gitu? Ya, karena kalau kita langsung melimitkannya gitu ya, harusnya di sini ya, ini limit barisan. Kalau kita langsung melimitkannya seperti biasa, ini
nanti ditemukan bentuk tak tentu. Nah, sedangkan bentuk tak tentu itu perlu aturan L'Hopital. Namun selain itu, selain menggunakan selain cara seperti ini, sebenarnya kita juga bisa menggunakan teorema limit barisan. Jadi juga ada teorema limit barisan. Nah, namun catatannya di sini, misalnya kita punya ya barisan AN dengan barisan BN. Catatannya di sini kedua barisan ini harus konvergen dulu. Jadi semua yang dioperasikan dalam limit barisan ini harus adalah limit konvergen dulu, ya. Nah, dengan K-nya di sini adalah konstanta. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kita melimitkan barisan berupa konstanta gitu ya barisannya, contohnya 2, 2, 2 gitu atau barisan 2. Nah, kalau barisan 2 kan cukup ditulis dalam kurungnya 2 aja ya. Gitu. Nah, ya ini berarti 2, 2, ini kan barisannya 2, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi limitnya konvergen kemana gitu. Ya udah dia tetap konvergennya ke K itu juga, ke si bilangan itu juga gitu maknanya ya. Nah, kalau misalnya kita punya rumus barisannya K dikali AN. Nah, konvergen kemana kah dia gitu ya. Berarti kan kita mau cari limit ini dulu nih. Nah, sedangkan kita tahu dari sini itu yang kita tahu adalah limit n menuju tak hingga dari si AN-nya itu ada atau ya misalnya dia kan konvergen berarti dia menuju suatu bilangan L. Nah, lalu kalau misalnya ditanya limit n menuju tak hingga dari K dikali AN gimana? Nah, makanya kita butuh teorema yang kedua ini. Nah, untuk K-nya bisa ditarik keluar. Nah, sehingga nanti dia jadi limit n menuju tak hingga dari AN aja. Nah, AN ini tadi menujunya ke L kan ya? Maka KL jadinya. Seperti itu ya kira-kira. Nah, untuk yang ketiga. Nah, ini kalau misalnya kita punya dua barisan yang dijumlahkan, di mana masing-masing barisannya konvergen, kita bisa melimitkan masing-masing barisan tersebut terlebih dahulu. Jadi ini khusus untuk operasi tambah dan kurang. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kalau misalnya barisan yang konvergen itu kita kalikan, nah limitnya bagaimana? Nah, limitnya juga bisa kita cari dengan mengalikan limit masing-masing. Ya, konvergenan barisan masing-masing. Ya, misalnya si barisan limit AN-nya itu menuju sama dengan L. Sedangkan limit N menuju tak hingga dari BN itu menujunya ke K. Jangan K lagi. M. Nah, maka limit N menuju tak hingga dari AN dikali BN, ya ini boleh ya dikalikan aja ini dikali dengan ini. Jadi L, M. Gitu. Ya, tapi harus diubah dulu nih ke sini ya, gitu. Nah, lalu terakhir untuk pembagian, ini juga bisa kita limitkan masing-masing pembilang atau lalu kita limitkan juga si penyebut. Tapi ada catatan di sini bahwa limit dari penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, di sini ada contoh soal ya. Nah, sebenarnya penggunaan teorema limit ini apabila kita nggak menemukan bentuk tak tentu gitu ya. Nah, ini kan kalau bentuk tak tentunya tak hingga per tak hingga nih. Nah, kalau kita misalnya nggak tidak menemukan bentuk coba. Nah, contohnya ini. Kalau misalnya kita masih bisa ya ini kan bentuknya tak hingga per tak hingga juga ya. Tapi kita masih bisa memanipulasinya seperti itu. Nah, contohnya memanipulasi gimana? Nah, karena ini menuju tak hingga, nah ini masing-masing sukunya masih bisa kita bagi N, ya. Ya kan ya? Tapi kalau untuk len tadi, ini mau dibagi N sekalipun juga nggak berpengaruh gitu. Len N per N dibagi E pangkat N per N juga nggak berpengaruh gitu. Nah, tapi kalau untuk polinom itu berpengaruh. Nah, saat ini dibagi kita kali dengan 1 per N, yang di bawahnya juga kita kali dengan 1 per N, maka hasilnya akan memperoleh yang pembilang jadi 1, yang penyebut jadi 2 ya di sini, yang ini jadi 3 per N. Nah, lalu ketika kita limitkan ya, ini bisa menggunakan dari ini ke sini
itu bisa menggunakan teorema yang terakhir. Jadi teorema 1, ini teorema 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa menggunakan teorema kelima. Nah, jadi dia kita limitkan masing-masing. Nah, ternyata yang di bawahnya juga langsung dipecah. Berarti ini juga menggunakan teorema yang ketiga. Nah, di sini. Oke. Oke. Nah, ternyata dari hasil limit konstanta tadi adalah 1, kemudian ini 2. Nah, yang ini limit dari super n dari saat n yang membesar itu adalah 0. Sehingga limit barisan kita menuju ke bilangan setengah. Nah, artinya barisan n per 2n plus 3 ini konvergen ke setengah, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah limit barisan berikut ini konvergen dan kemana gitu? Ya carinya pakai limit. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, contoh soal yang kedua. Limit n menuju tak hingga dari 3n kuadrat plus 2 per n plus 1. Nah, ini kan dia nanya, apakah barisan 3n kuadrat plus 2 per n plus 1 ini konvergen ke suatu nilai, suatu bilangan gitu. Nah, maka caranya ya dengan cari limitnya. Nah, oke, sekarang karena ini polinom ya kita bisa ya menggunakan cara yang seperti nomor 1 tadi. Ya, ini saya sambung ke bawah ini ya. Jadi limit 3n kuadrat ditambah 2 per n plus 1. Ini sama dengan, ya kita kali ya dengan per n. Jadi ini, kenapa per n? Karena pangkat tertingginya kan 2 ya. Oh sorry, salah saya. Jadi kita harus membagi dengan pangkat tertinggi ya. Berarti yang di pembilang kita bagi dengan kita kali dengan 1 per n pangkat 2, yang di bawah dengan 1 per n pangkat 2. Sehingga yang ini tinggal 3 ya. Limitnya jangan lupa. Lalu ini jadi 2 per n kuadrat dibagi dengan 1 per n ditambah 1 per n kuadrat. Nah, dari sini kita sudah bisa ya mencari nilai limitnya seperti biasa. Yakni caranya ya kita boleh menggunakan teorema limit barisan tadi. Nah, ini kita bisa pergunakan teorema kelima, limit 3 ditambah, kita bisa gunakan yang kedua juga. Yang ketiga maksud saya. Limit 2 per n kuadrat, ini ada tak hingganya ya semuanya, per limit n menuju tak hingga dari 1 per n ditambah limit n menuju tak hingga dari 1 per n kuadrat. Nah, ini harusnya di bawah, saya tulis samping aja ya. Nah, limit dari 3 itu 3, limit dari 2 per n kuadrat itu 0, yang di bawah juga 0 dua-duanya. Sehingga ini kita peroleh 3 per 0. 3 per 0 itu tak hingga. Jadi jawabannya ini divergen. Ya, divergen. Kenapa divergen? Karena limitnya menuju tak hingga, jadi menyebar dia. Gitu, oke? Nah, jadi selain kekonvergenan, kita juga belajar mengenai teorema Apit ya. Jadi teorema Apit ini maksudnya kalau kita punya 3 barisan AN, BN, CN, untuk n-nya atau sukunya itu besar sama dengan K, di mana K adalah bilangan asli tertentu gitu, maka dan gitu ya, dan si AN-nya ini konvergen ke L, di mana CN juga konvergen ke L. Nah, karena BN berada di tengah-tengah AN dengan CN atau diapit oleh AN dengan CN, nah ini menujunya ke L, ini juga menuju ke L, otomatis si BL juga pasti menuju ke L. Nah, itu maksud teorema apit. Nah, contohnya di sini ya, limit sin n per n sama dengan 0. Nah, kenapa gitu? Kenapa gitu ya? Sebenarnya pertanyaannya kenapa gitu. Atau apakah gitu ya? Apakah buktikanlah pertanyaannya. Buktikan limit ini sama dengan 0. Nah, caranya kita bisa gunakan teorema Apit. Kita tahu bahwa sin itu nilainya dari min 1 ya sampai 1. Ya kan ya, nilai sin itu selalu paling rendah min 1, paling besarnya 1.
Nah, karena ini bilangan asli ya, pasti bilangan asli, apa sih, n-nya ini anggota bilangan asli, di mana bilangan asli nggak mungkin negatif, jadi kalau kita bagi dengan n, ini nggak merubah tanda ya. Nah, ini. Jadi ini tetap min seper n, sin n per n, seper n gitu. Nah, kita tahu ya, limit dari seper n, ya kita kan sebenarnya mau cari ini ya, limit dari sin n per n, n-nya menuju tak hingga. Nah, kita bisa limitkan semua ruasnya. Limit n menuju tak hingga dari min seper n. Ini juga limit n menuju tak hingga dari seper n. Nah, kita tahu bahwa ini nilai limitnya adalah 0. Yang sebelah sini juga 0. Nah, berdasarkan teorema Apit, nah sudah pasti yang di tengah ini juga akan menuju ke 0. Gitu. Oke? Oke, selanjutnya ada barisan monoton. Nah, barisan monoton ini gimana maksudnya? Nah, tadi kan barisan itu kumpulan bilangan ya. Nah, jadi ada dua tipe gitu, atau tiga lah, tiga. Jadi dia ada tak menurun gitu ya. Kalau apa? Kalau si AN-nya itu selalu lebih kecil daripada AN plus 1. Jadi suku sebelum dengan suku sesudahnya itu selalu lebih kecil. Jadi dia naik terus, kan tak menurun gitu. Nah, jadi dia selalu gini gitu. Kalau di grafiknya gini terus gitu. Kalau untuk yang ini. Kalau yang tak menaik gimana? Ya berarti dia turun ya. Jadi suku sebelumnya itu selalu lebih tinggi dibanding suku setelahnya. Jadi gini. Gitu. Nah, kalau barisan tak menurun atau tak menaik gimana? Gitu. Ya berarti itulah yang disebut dengan barisan monoton. Nah, jadi yang pertama ini monotonnya naik ya. Naik. Kalau yang kedua itu monotonnya turun. Nah, kalau yang ketiga ini ya barisan monoton aja. Gitu. Karena dia nggak naik, nggak turun. Gitu. Ya, contohnya ya ini. Gitu ya. Oke, sekarang contoh di sini seper n. Nah, seper n ini kenapa turun? Nah, kita bisa cek ya 1 per, kita ganti n-nya itu misalnya dari 1 1 per 1, kemudian 1 per 2, kemudian 1 per 3, dan seterusnya. Ini terlihat ya bahwa suku sebelumnya itu selalu lebih tinggi gitu. Jadi dia gini nanti. Nah, makanya dia turun. Beda dengan ini 2 pangkat n. Nah, ini kan 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini kan semakin membesar ya. Jadi kayak gini gitu. Oke, ini ada 2 latihan ya. Latihan ke berapa ya ini? Ya silakan dicek aja. Tadi kita ada latihan yang pertama yang ini ya 1 2 gitu. Terus ini berarti 3 4. Nah, ini silakan ya dicoba. Nah, tentukan gitu ya limit berikut. Nah, ini maksudnya nanti apakah barisan, jadi nanti dibikin ya kesimpulannya. Jadi barisan yang ini itu konvergen ke mana, atau dia tidak konvergen tapi dia divergen gitu. Jadi barisan ini gitu ya. Oke. Ya, mungkin hanya sekian untuk penjelasan mengenai barisan tak terhingga. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan ke grup atau ke kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.